Dulu nama aku Vincent. Eh, Sekarang posisinya lagi ada di Sydney di Australia. Ini Bella orang Korea jadi nggak bisa bahasa Indonesia. Cuman nanti bisa pakai bahasa Inggris. Aku bisa jelasin dan bisa terjemahkan. Kita di sini dari tim Global One Indonesia dan juga Australia. Em, kita adalah satu bisnis grup yang intinya mau berbagi informasi tentang nutrisi, kesehatan, dan lain-lain. 2 minggu lalu kita bikin seminar juga tentang polusi udara. Kita dengerin input-input tambahannya, dan intinya di sini kita mau mencoba melihat apa aja yang mungkin menarik, topik-topik menarik yang sekarang lagi satu ngetren, kedua juga banyak orang mempertanyakan topik-topik seminar ini. Intinya kita akan membawakan atau menjawab pertanyaan tentang intermittent fasting, makanan apa aja yang yang kita sarankan, apa sih intermittent fasting dan kenapa itu berhasil dan banyak dan ngetren sekali dan banyak orang yang mungkin kehilangan mulai turun berat badannya melalui intermittent fasting. Dan juga ada tips dan triks untuk melakukan intermittent fasting yang baik, dan juga penjelasan lebih lanjut tentang intermittent fasting. Em, dan kita di sini partneran juga sama satu perusahaan namanya Manatek, dan nanti kita akan menjelaskan sedikit, mungkin ada beberapa yang kita bikin dengan program dengan Manatek. Kalau tertarik boleh kabarin, kalau enggak juga nggak masalah. Oke, kita mulai ya. Topik hari ini adalah tentang intermittent fasting. Kita selalu mulai dengan eh, pemberitahuan lebih dahulu, pembelajaran lebih dahulu. Pola pikir tradisional kebanyakan dalam penurunan berat badan itu berbeda sekali dengan zaman sekarang. Banyak orang selalu bilang pengertian tentang obesitas itu adalah suatu kondisi seseorang dengan kelebihan lemak di dalam tubuh. Kalau kita makannya banyak dan jarang berolahraga atau nggak ada olahraga sama sekali, kita biasanya menambah berat badan. Dan kalau mau turunin berat badan, biasanya kita cari makan yang lebih sedikit, dan harus olahraga lebih banyak. Di sini ada yang pengertiannya sama, ada yang bilangnya juga sama di sini, tambahan berat badan dan pengurangan hubungannya antara olahraga dan juga makan banyak, kontrol makanan. Kurang lebih semuanya pasti pengertiannya akan seperti ini ya. Dan di sini mau aku bilang, apakah kita masih berpikir seperti ini dengan kondisi zaman sekarang? Mungkin ada yang seperti ini, tapi kita mau bilang nggak semuanya itu tergantung dengan olahraga atau aktivitas. Kenapa kita bisa bilang seperti ini? Kok bisa seperti ini? Banyak kan orang yang bilang, oh kalau mau kurus, apalagi kalau ke gym, ke PT, selalu orang bilang, oh ya turunin berat badan gampang kok, makannya sedikit, olahraganya banyak. Padahal belum tentu ini kondisi yang baik dan sebenarnya sangat susah untuk untuk em, untuk nggak semua untuk semua orang. Nggak semua orang memiliki kadar energi yang tinggi yang cukup gitu untuk makan sedikit dan olahraga yang banyak. Dan yang mau kita bilang di sini adalah paradoks dari olahraga. Jadi ada Profesor Herman Ponzer, dia menemukan hasil temuannya dari perbandingan orang Amerika, karena kita tahu orang Amerika itu lumayan terkenal dengan obesitas, dan dibandingkan dengan suku tradisional yaitu hunter-gatherer di Tanzania, namanya Hadza people, jadi orang-orang Hadza. Em, dan dia menemukan kita sebenarnya membakar jumlah kalori yang sama. Jadi em, karena kita membakar jumlah kalori yang sama, mau kita dari orang dari suku Hadza atau waktu mereka berburu dan mencari makan sepanjang hari, atau kita adalah orang Amerika atau orang yang umumnya bekerja dari rumah dan sebagian besar kita duduk di depan komputer, pembakaran kalori kita kurang lebih sama. Dan di sini kenapa kita harus kontrol makanan? Mungkin banyak orang yang selalu bilang tips dari makanan itu karena em, kalori yang kita ambil berkurang, tapi untuk membakar jumlah kalori itu semuanya sama. Konsumsi energi rata-rata per hari yang dia temukan, justru orang suku Hanza itu kalorinya, pembakaran kalorinya lebih sedikit.
Dan orang-orang di depan komputer dan bekerja di depan laptop justru membakar dan membutuhkan kalori lebih banyak. Orang dari suku Hadza ini rata-rata berjalan kakinya kurang lebih 7 sampai 11 kilometer per hari. Di sini ada yang pernah jalan 7 sampai 11 kilometer per hari, jarang sekali pasti di Jakarta di Indonesia. Apalagi dengan polusi udara ini kita tidak menyarankan juga. Bahkan yang di kita nih yang di Sydney contohnya kadang-kadang mungkin lari sekitar 6 sampai 10 kilometer itu jogging, tapi nggak setiap hari. Nah, satu fun fact juga yang mau kita bilang di sini, kenapa kenapa yang bekerja di depan komputer kok membakar kalorinya banyak? Karena salah satu pertanggungjawaban untuk bakar kalori, salah satu sistem yang membakar kalori adalah sistem otak. Kita kalau berpikir banyak dan menggunakan otak secara besar, secara banyak, itu justru menggunakan kalori yang jauh lebih banyak. Contohnya, di sini ada yang suka main catur, ada yang hobi main catur, boleh ditaruh di chat kalau ini nggak harus buka kamera. Nggak ada yang suka main catur ya. Aku dulu suka main catur. Tapi kalau kalau kita lihat sebenarnya untuk kalau ada yang tertarik pecatur-pecatur profesional, contohnya kita bisa ngeliat mereka nggak ada yang obesitas. Kenapa? Karena waktu mereka tanding atau main catur secara profesional, otak mereka bekerja secara keras dan mereka justru menghabiskan kalori yang sangat banyak dan membakar kalori yang sangat banyak. Dan di sini juga kita mau bilang untuk program 4 minggu, justru orang yang fokus ke dietnya atau ke pola makan, itu justru memiliki turunnya jauh lebih banyak daripada orang yang fokus ke olahraga. Jadi, em, paradoks tentang kalau mau turun berat badan harus olahraga yang banyak, itu belum tentu. Justru harus yang difokuskan adalah pola makan kita sehari-hari. Dan yang mau kita bilang di sini masalahnya justru bukan pada kalori. Kita menemukan ini dari buku Diet Science dari Choi Gim. Dia salah satu dietitian terkenal di Korea, apalagi sekarang ada YouTube channelnya kalau ada yang tertarik. Dia menuliskan buku tentang diet science. Jadi sebelum aku menjelaskan ilmu ini, aku mau menjelaskan sedikit tentang Choi Gim. Dia adalah salah satu dietitian, dan dia kenal alasan kenapa dia menulis buku ini karena dia memiliki teman baik dari kecil. Dan teman baiknya dia ini selalu bermasalah dan selalu memiliki tekanan untuk mau turun berat badan. Mau turun berat badan, mau diet, tapi tidak pernah berhasil. Jarang berhasil dan gagal terus sampai akhirnya temannya memutuskan untuk bunuh diri. Dan di sini Cugi melihat dia sangat-sangat tersiksa dan dia nggak mau melihat masalah ini terjadi lagi. Jadi dia menuliskan buku ini agar orang-orang secara umum bisa mengerti bagaimana tentang membangun pola makan, atau menurunkan berat badan secara sehat dan secara ilmiah. Dan dia itu perkenalan sedikit tentang authornya Cui Gemini, dan dia menemukan bahwa pertambahan berat badan atau obesitas itu disebabkan oleh yang pertama dan paling penting adalah kelainan pada sistem metabolisme. Artinya, akumulasi lemak tubuh yang berlebih. Jadi pertanyaan, bagaimana kita memastikan sistem metabolisme kita tinggi dan tidak ada akumulasi lemak tubuh yang berlebih, jadi nggak obesitas kan? Masalah ini bukan pada kalori, tapi pada sistem tubuh kita, kesehatan tubuh kita. Ini ada kuis sedikit. Di sini pasti ada yang suka McD dong, pasti makan McD juga. Nggak mungkin nggak pernah makan McD sama sekali. Em, Manakah di antara pilihan ini kan biasanya set makanan di McD. Kira-kira dari 3 bagian ini yang paling membuat berat badan kita bertambah itu yang mana? Kalau ada yang bisa jawab di chat, ada yang bilang di chat. Coca-Cola dari Tan Monik. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada ya. Oke. Jawabannya
Benar, yang paling bahaya itu sebenarnya adalah Coca-Cola, bukan kentang goreng, bukan hamburger, tapi minumannya justru Coca-Cola yang paling berbahaya. Kenapa seperti ini? Kok bisa? Kok malah Coca-Cola sih? Kan Coca-Cola minumannya. Kalau nggak ada Coca-Cola nggak segar biasanya. Aus. Tapi justru yang paling berbahaya Coca-Cola. Kenapa? Karena minuman bersoda atau minuman kaleng atau apapun itu merupakan minuman yang paling banyak mempengaruhi terjadinya obesitas. Kalau kita lihat dari Coca-Cola, ini dari Amerika ya, bahannya itu ada air murni, sirup jagung fruktosa yang sangat-sangat tinggi atau high fructose corn syrup, pewarna karamel, asam fosfat, perasa alami, dan juga kafein. Aku nggak tahu bahwa Coca-Cola itu ada kafein, ternyata ada kafeinnya. Dan kenapa ini yang paling berbahaya? Karena ada cara kerjanya secara ilmiah, gula akan masuk ke liver, dan ini akan bekerja seperti racun. Dia terjadi gangguan metabolisme dan fruktosa ini yang masuk ke hati disimpan sebagai lemak. Jadi intinya gula dan sirup fruktosa yang sangat tinggi ini merupakan gula itu glukosa yang sangat pekat dan juga sirup jagung fruktosa tinggi ini fruktosa yang sangat-sangat konsentrasinya sangat tinggi. Jadi kalau gulanya sangat-sangat tinggi dan berpindah ke hati, kenapa dia bekerja seperti racun? Dalam proses metabolisme, dan fruktosa atau glukosa ini masuk ke hati, kalau berlebihan dia akan disimpan sebagai lemak. Dan cara metabolisme liver kita memetabolisme fruktosa atau glukosa ini mirip dengan proses cara liver kita memproses alkohol atau etanol. Nah, makanya kelihatannya atau bekerjanya itu seperti racun. Nah, kalau sudah ada metabolisme gula, glukosa atau fruktosa ini dalam proses toksisitas atau racun ini, masalah metabolisme ini otomatis akan keluar. Fruktosa itu menyebabkan pembuatan lemak. Karena kalau kelebihan akan ditimbun menjadi lemak. Dan kalau sudah ada masalah lemak seperti ini dan di liver kita berlebihan dan akan ditimbun sebagai lemak, justru kita akan bisa kena penyakit fatty liver atau liver yang berlemak, bahkan tanpa minum alkohol atau konsumsi alkohol. Anak-anak pun, apalagi anak-anak zaman sekarang ya, bisa terkena penyakit fatty liver juga, hanya dengan dari pola makan kita sehari-hari. Jadi Tante Monik yang tadi jawab itu udah benar sekali. Yang paling bahaya justru adalah Coca-Cola. Dan ini perbedaannya. Fatty liver yang beralkohol melawan fatty liver yang tidak beralkohol. Jadi ada namanya NAFLD, bahasa Inggrisnya Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Dia justru membawa masalah yang sangat banyak. Penyakit ginjal, penyakit jantung, obesitas tentunya, susah tidur, diabetes tipe 2, dan juga malignancy. Dan dari market research kita melihat bahwa masalah atau pasar untuk obat fatty liver yang tidak disebabkan oleh alkohol itu akan berkembang secara pesat, hampir sekitar 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat dari tahun 2021 sampai 2030. Dan di sini kenapa seperti ini? Karena balik lagi dari pola makan kita sehari-hari dan juga pilihan makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Terus ada yang pernah bilang dong, bisakah kita menurunkan berat badan kalau kita makan dark coklat? Di sini ada yang suka dark coklat atau suka coklat. Kalau yang kalau orang-orang di Indo biasanya kan ada roti coklat, martabak coklat, pasti ada lah coklat gitu kan. Em, Cuman kan pasti dulu pernah dengar, oh kalau mau kurus makan dark coklat aja, bagus kok, sehat kok. Belum tentu juga. Karena banyak penelitian yang ditemukan di Korea, dan dia ada satu pakar di Korea yang mengatakan tentang hasil penelitian di Jerman. Justru kalau turun berat badan karena dark coklat itu justru kebetulan karena jumlah sampelnya itu sangat dikit dan hanya ada data yang menguntungkan perusahaan dark coklat ini ketika melakukan analisis statistik. Em, Contohnya, di tahun 2019 ada laporan iklan palsu
di Korea Selatan. Jadi maksudnya iklan palsu apa? Jadi misalnya makanan merek A itu bisa membantu turun berat badan atau bisa membantu mengurangkan atau meningkatkan antioksidan dan lain-lain. Dan di antara semuanya, maka laporan iklan palsu makanan dan minuman ini ada 529 jenis. Hanya di tahun 2019. Dan yang ditemukan oleh peneliti dari Jerman ini, kenapa ada banyak laporan iklan palsu, berita palsu, artikel palsu? Karena waktu wartawan mengeluarkan artikel dan jurnalnya, ini bukan peer review journal. Jadi mereka hanya melihat sainsnya atau analisis statistiknya yang dipublikasikan sebagai tesis, tapi sampelnya pun sedikit. Wartawan tidak melihat atau membaca lagi dan mereka hanya mempublishkan, dan di sinilah kita bilang namanya food politics. Kalau perusahaannya mau membayar uang atau kita membayar uang, kita bisa menerbitkan tesis kita atau makalah kita di jurnal pilihan Anda, terserah. Dan belum tentu benar. Dan wartawan-wartawan tersebut atau jurnalis-jurnalis tersebut pun juga belum pasti benar. Jadi yang mau kita bilang juga pastikan em, kalau kalau kita mau melihat tentang makanan atau ini juga kita harus lihat dari narasumbernya dari mana. Nah, setelah kita berbicara tentang fatty liver ini, tentang tidak beralkohol, yang mau kita bilang juga kita harus melihat resistensi insulin. Kenapa tadi kita bilang Coca-Cola itu yang paling bahaya? Karena dari glukosa, dari fruktosa. Kalau kita sudah ngomongin tentang gula, kita akan ngomongin tentang insulin. Insulin itu fungsinya apa sih? Ada 6 fungsi utama dari insulin. Yang pertama adalah memungkinkan glukosa atau fruktosa masuk ke sel organ dan otot. Glukosa yang tidak dapat diolah secara langsung akan diubah menjadi lemak di hati. Jadi, kalau kelebihan gulanya atau fruktosanya, dia akan disimpan menjadi lemak di hati dan ini mempromosikan pembuatan lemak di dalam tubuh. Insulin juga mempromosikan sintesis atau pembuatan komponen tubuh seperti lemak, glikogen, dan juga protein. Tapi di saat bersamaan karena ada lemak tubuh di sana, dia secara otomatis mempromosikan pembuatan lemak tubuh juga. Insulin juga menghambat atau menahan pemecahan komponen tubuh. Jadi kalau misalnya lemak kita mau dipecahkan jadi energi, glikogen dipecahkan, protein dipecahkan menjadi amino asid, justru terhambat karena insulin. Jadi insulin itu menghambat pemecahan lemak tubuh. Lemak dalam makanan juga mengganggu proses pengguna. Jadi insulin itu juga menghambat lemak dalam makanan, mengganggu proses penggunaannya sebagai energi. Jadi menghambat proses mengganti lemak menjadi energi. Ini juga mempromosikan penahanan pembuatan lemak tubuh. Di saat bersamaan menghambat konversi energi yang diperoleh dari asam lemak menjadi keton. Jadi insulin ini menghambat konversi energi dan menghambat pemecahan lemak tubuh. Jadi kalau kita lihat insulin ini sepertinya penting dan memang penting, ini adalah salah satu hormon yang lumayan penting. Tapi kalau kita lihat sebenarnya bagusnya itu ya satu, yaitu memungkinkan glukosa ini masuk ke sel organ dan otot agar bisa jadi energi, tapi kalau kelebihan berbahaya. Dan cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya adalah kalau kita makan terlalu banyak karbohidrat, karbohidrat single karbohidrat dan meningkatkan glukosa atau gula darah di tubuh kita, otomatis akan meningkatkan insulin dan gula-gula yang tidak dapat ditangani secara langsung atau secara instan oleh insulin akan diubah menjadi lemak di liver dan akan disimpan. Sama seperti kalau yang ada kerja di pabrik, ada yang mengerti tentang pabrik, ada conveyor belt, ini sama persis. Pekerja yang merakit bagian-bagian material, jadi seperti glukosa yang digunakan sebagai energi, tapi kalau tiba-tiba terlalu banyak komponennya atau materialnya yang masuk, tangan-tangan pekerjanya nggak cukup cepat untuk merakit komponennya, bagian yang nggak dirakit akan lewat dan dikirim ke gudang, jadi lemak atau ke hati dengan contoh seperti ini. Nah, bayangkan kalau kita terus makan diet tinggi dengan karbohidrat yang tinggi 3 kali sehari. Kita kan makan sarapan, makan siang, makan malam. Jadi kurang lebih kalau ada
graf seperti ini, kalau yang karbohidratnya banyak, sarapan karbonya banyak, misalnya nasi goreng, nasi uduk, bubur, nah ini kan bakmi, itu kan sarapan favorit orang Indonesia kurang lebih kan. Terus makan siang ada nasi lagi, makan malam ada nasi lagi. Dibandingkan dengan orang yang mungkin pola makannya itu low carb atau low glycemic index. Low glycemic index ini berarti makanan yang kalau kita konsumsi tidak akan menambah gula darah kita atau glucose level kita. Nah, bayangkan kita makan diet tinggi karbohidrat 3 kali sehari. Berarti glukosa dan insulin ini akan naik turun minimal 3 kali sehari. Kalau kita 10 tahun seperti ini, kurang lebih 10.000 siklus naik turun ininya kan. Kalau moto tepatnya 10.650, 365 kali 10 kan, kali 30. Dan yang mau kita bilang di sini, kita akan menjadi di satu siklus namanya insulin resistance. Kita ngerasa capek dan lapar, makan tapi makanannya kurang sehat, karbohidratnya tinggi, bikin insulin, si insulinnya lama-lama kelebihan, sel-sel di tubuh kita mulai menahan insulin ini, dan dia akan membawa gula itu untuk disimpan menjadi lemak dan di hati. Dan otomatis kita akan jadi gampang lebih capek, gampang lapar lagi, makan makanan kurang sehat dan akan terus berputar-putar seperti itu. Dan menempatkan kita pada resiko tinggi terjadinya resistensi insulin. Lemak tubuh naik, inflamasi naik, pemecahan atau penghilangan lemak tubuh itu akan berkurang. Jadi prosesnya juga akan menjadi lebih lama, lemak tubuh kita akan stay-nya akan jadi lebih lama juga. Dan banyak gejala-gejala orang yang resistensi insulin. Contohnya orang yang selulit, menderita selulit, yang ada kutil biasanya ini yang kita lihat orang-orang yang resistensi insulin atau kalau makannya kurang baik, itu biasanya memiliki masalah seperti ini. Di sini ada yang suka nonton mukbang? Ada yang tahu mukbang itu apa? Kalau ada yang tahu boleh ditaruh di chat atau jempol di Zoom boleh juga. Nggak ada yang tahu ya. Wah, jarang-jarang nih nggak ada yang tahu. Kalau orang zaman sekarang, anak zaman sekarang pasti tahu deh kayak mukbang. Mungkin yang lebih muda pada ngerti. Em, ini tren besar sekali di dunia dan datangnya itu justru dari Korea. Dia mukbang jadi dia makan porsi yang sangat 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 berlebihan. Lucunya, ini mungkin banyak yang kurang tahu, tapi ada respon insulin fase sefalik atau fase kita ngelihat orang makan atau mencium makanan, pankreas kita itu akan mengeluarkan insulin juga. Jadi kalau yang ada intermittent fasting atau ada puasa misalnya, em, dari 16 jam itu atau intermittent fastingnya 20-31 ada cara-caranya kan. Dan dia kalau lagi lapar nih, aduh nggak boleh makan tapi ngelihat fotonya aja deh, ngelihat videonya aja biar ngerasa kenyang. Ada kan yang seperti itu? Bahkan kita ngelihat orang makan aja itu atau mencium orang lain makan itu, pankreas kita tetap mengeluarkan insulin. Yang sebenarnya balik lagi kita bilang kurang bagus karena insulin itu akan mendorong gula-gula berlebihan ke membuat menjadi lemak dan menghambat penguraian lemak menjadi energi. Nah, intermittent fasting nih. Di sini ada yang pernah nyobain nih intermittent fasting atau yang mungkin sekarang sedang melakukan intermittent fasting atau yang penasaran mau coba intermittent fasting. Bisa juga ditaruh di chat. Nah, ini yang mungkin ini yang topik yang paling menarik ya. Kenapa orang-orang banyak datang ke sini. Em, Baru mau coba. Oh, Itio udah pernah nyoba. Sip. Di sini udah coba juga. Thank you, Pak. Ada beberapa yang udah nyoba di sini. Biasanya, Tante itu juga ada yang pernah nyoba. Biasanya hasilnya itu pasti akan turun berat badan kok. Apalagi kalau waktunya lama nyobain intermittent fastingnya kan. Tapi yang mau kita bilang, apakah caranya benar? Em, dan kenapa intermittent fasting ini justru bagus dan apa sih yang penting dari intermittent fasting ini? Intermittent fasting itu ada dua cara yang paling umum ya. Yang pertama adalah 16-8. Jadi 16 jam puasa, 8 jam makan. Biasanya makan siang atau makan malam. Makan paginya di skip.
tingkat awal biasanya yang kalau belum pernah nyoba, cobain pertamanya itu 24 jam. Cobain aja nih sehari nih 16 jam kita puasa, makan siang habis makan malam. Kalau tubuhnya merasa kuat, lanjutin ke 2 hari. Kalau kuat mungkin 3 hari. Dan frekuensinya itu 1 sampai 3 kali per bulan aja kalau yang baru mau cobain. Perbedaan 16/8 dan 20/31, 16/8 itu biasanya 2 porsi makanan, ada yang 20/31 makan sekali doang. Misalnya makan siang aja dan makannya mungkin akan lebih banyak sedikit. Atau 1 kali aja makannya malam doang. Em, Tergantung orang ya maunya yang mana terserah. Tapi ini yang paling paling umum lah caranya. Nah, kenapa intermittent fasting ini satu ngetren, kedua sebenarnya bagus. Teori intermittent fasting ini bagus. Pertama, gunanya intermittent fasting ini menginduksi cepat sistem ketosis. Ketosis itu adalah pembakaran lemak untuk menjadi energi. Jadi kalau glukosa di dalam tubuh kita nggak cukup, lemak yang akan dibakar karena kan lemak itu salah satu gunanya untuk menampung energi lebih. Di saat bersamaan, intermittent fasting ini meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi menjadikan insulin ini lebih pintar karena nggak harus berlebihan-berlebihan terus. Mengurangkan jaringan lemak karena lemaknya akan dibakar secara otomatis. Memperpanjang umur karena perubahan ekspresi genetik kita. Efek pembersihan diri dari autofagi, sistem autofagi di dalam tubuh kita, autofagi ini yang akan inilah alasan utama kenapa intermittent fasting ini sangat bagus. Karena dengan mengaktifkan sistem autofagi di tubuh kita. Dan aku akan ngomongin lebih lanjut tentang autofagi ini. Ada efek antioksidan juga dan pengurangan inflamasi atau peradangan di antara sel, peningkatan fungsi kognitif atau daya pikir dengan meningkatkan BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor dari fasting, dan juga pengurangan sel kanker dan sel prakanker. Jadi intermittent fasting ini sangat 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 berguna. Tapi aku mau zoom bicara lebih detail tentang autophagy. Ada yang pernah dengar di sini autophagy itu apa? Atau ada yang tahu sistem autophagy itu apa? Mungkin kurang tahu ya. Oke, autophagy ini adalah em, sistem di dalam tubuh kita yang intinya dia sistem recycle. Jadi kalau sel kita kan kalau mengolah energi atau mengolah apapun, otomatis akan ada kotoran atau limbah. Em, Kalau di dalam sel kita itu ada yang namanya ada satu jaringan namanya autofagosom, dan dia akan menangkap semua kotoran-kotoran atau limbah-limbah yang ada di dalam sel kita yang kurang bagus dan akan bergabung dengan lisosom. Jadi kuncinya dari sistem autofagi ini adalah menjaga kesehatan sel dan mencegah kematian sel. Menemukan zat yang rusak atau kotoran di dalam sel dan membentuk autofagosom ini menjadi seperti balon bergabung, dan dia mengurai zat di dalam autolisosom ini menjadi gabung namanya autolisosom, dan dia mendaur ulang kotoran ini menjadi amino asid atau asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita menjadi energi, menjadi protein, dan lain-lain. Dan sistem ini akan terjadi ketika puasa berlangsung selama 24 jam atau intermittent fasting ini selama 24 jam. Atau saat kita melakukan diet keto. Kalau ada yang pernah dengar juga tentang keto. Em, Cuma aku mau tandain di sini. Kalau kita makan karbohidrat atau glukosa yang terlalu tinggi, ini akan melemahkan efek autofagi di dalam tubuh kita dari intermittent fasting. Jadi misalnya intermittent fasting udah bagus nih 16/8 20/31, tapi makanan yang kita makan begitu buka kasarnya nggak intermittent fasting atau kita pilihan makanan kita karbohidratnya tinggi, glukosanya tinggi, justru malah akan melemahkan sistem yang sangat-sangat bagus ini yang ada di dalam tubuh kita secara alami, dan efek intermittent fasting ini otomatis tidak akan maksimal. Ini kalau yang penasaran, tadi aku ngomongin sedikit tentang keto. Keto itu em, lebih banyak ke sayuran, lemak baik, protein, daging, dan lain-lain, tapi tidak ada minuman bergula, makanan bertepung, roti, atau pisang, atau
diet yang rendah karbohidrat dan rendah gula. Ini juga karena tidak ada karbohidrat atau glukosa yang tinggi yang masuk, di sini keto diet ini juga akan mengaktifkan sistem autofagi kita. Nah, ini aku juga mau balik lagi tentang kita ngomongin paradoks awalnya. Tapi ini yang ditemukan, banyak orang bilang, kalau gitu biar sehat kita makan secukupnya aja dan banyak berolahraga. Intinya di sini adalah banyak berolahraga. Kita akan menjadi lebih sehat, tentu. Tapi nggak akan turun berat badan yang banyak. Karena fokusnya ke olahraga, bukan fokus ke pola makan kita dan pilihan makanan kita. Makan itu secukupnya terserah kita, kurang bagus juga. Kalau kita mau mengembalikan sistem metabolisme kita menjadi normal dan tubuh kita akan menjadi sehat dan metabolisme kita akan naik, berat badan kita akan turun secara alami. Ini aku mau ada caveatnya juga, aku mau bilang di sini, bukan berarti kita anti olahraga ya. Olahraga itu tetap penting untuk membantu kesehatan kita, tapi olahraga itu bukan faktor utama untuk turun berat badan. Kalau kita mau menjadi sehat, metabolisme naik, mood lebih bagus, tentu kita butuh olahraga. Jadi kita bukan bilang, oh kalau gitu ya fasting aja nggak boleh olahraga sama sekali. Enggak. Kita tetap butuh olahraga, tapi targetnya itu beda. Terus intermittent, banyak orang yang mungkin belum pasti nih, oh intermittent fasting bagus apa enggak ya. Banyak orang bilang intermittent fasting itu sebenarnya ekstrim. Em, Iya, mungkin, tapi kita bilang belum tentu karena kalau puasanya berlanjut selama lebih dari 24 jam, pembersihan sel, yaitu daur ulang sel kita yang mungkin sudah rusak atau hampir mati, akan ada sistem autofagi ini didaur ulang menjadi sel yang lebih baik dan sel sehat. Makanya ada pembersihan sel dan sistem autofagi ini di tubuh kita akan diaktifkan. Nah, oh terus ada yang bilang, oh doyan banget nih makanan bertepung, roti, bami, dan lain-lain, makanan gluten. Nggak akan ada masalah deh, kan kita sehat. Saya ini sehat. Balik lagi terserah orang masing-masing. Yang kita bilang lebih baik jangan. Cuma kalau ada yang masih mau, Anda bertanggung jawab atas hasil pilihan Anda sendiri dan kesehatan Anda sendiri. Kita bilang sih kurang baik. Nah, ngomongin intermittent fasting. Kalau gitu makanan apa aja yang harus dimakan atau bagus untuk dimakan kalau kita menjalani intermittent fasting? Em, yang mau kita bilang di sini adalah tolong jangan mengurangi kalori kita. Kalori yang kita makan seperti kita bilang di awal, kalori itu bukan bukan fokusnya. Fokus dari intermittent fasting ini adalah sistem autofagi, sistem menurunkan insulin dan juga menaikkan metabolisme dan di saat bersamaan pembersihan sel. Jadi bukan kontrol kalori. Kenapa kita bilang jangan kurangin kalori? Karena banyak orang yang rebound. Kalau tubuh kita sudah terbiasa dengan diet rendah kalori, kalau terus tiba-tiba kita harus makan banyak atau makan lebih banyak, pola makannya berubah sedikit, makanan lebih banyak sedikit, berat badan kita akan mudah bertambah, akan mudah rebound balik lagi. Justru kurang bagus di sini. Cugem juga bilang kita butuh minum suplemen untuk memastikan nutrisi kita yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu akan tetap banyak. Air putih atau teh secukupnya justru lebih banyak daripada biasanya. Tidak hanya 1 liter, 1,5 liter, mungkin kita harus melihat 2, 2,5, 3 liter sehari-hari. Kalau ada yang em, kurang bisa jaga tahan lapar atau kurang bisa tahan lapar, ada caranya minum air garam, garamnya sedikit, dan air garam ini akan membantu untuk menahan lapar. Nggak boleh ada soft drink, minuman kaleng, minuman instan yang kayak gula, kopi instan, itu jangan diminum sama sekali. Kopi hitam masih boleh, jangan pakai gula, um, atau jangan minum kopi hitam kalau ada masalah usus, masalah pencernaan, dan lain-lain. Sup kaldu tulang atau sup tulang sangat-sangat bagus untuk dimakan waktu intermittent fasting. Makanan yang mengandung protein yang sangat tinggi, rumput laut bagus, daging kukus lebih banyak, kukusan itu jauh lebih bagus. Sup ayam, ikan kukus, kukus telur, kukus sayuran, jangan ada makanan bertepung sebisa mungkin. Alpukat masih bagus untuk lemak baik. Sup ikan
tumis jamur, kalau ada yang suka jamur, tahu bagus, tempe juga, sayuran segar tentunya, tapi sebenarnya lebih baik dikukus menurut kita. Dan yang mau kita kasih pesan, hati-hati dengan minyak yang Anda gunakan ketika dimasak. Kita lihat di sini semuanya kukus-kukus itu jarang pakai minyak. Tapi kalau ada yang suka tumis, misalnya tumis jamur atau tumis-tumisan, coba tolong hindari 3 minyak seperti ini. Minyak palm oil itu kurang bagus untuk dimasak karena tinggi dengan saturated fat atau lemak buruk, bahaya untuk jantung. Eh, Minyak biji bunga matahari itu sangat tinggi di kalori, juga kurang baik. Dan juga hydrogenated oil yang biasanya dari kedelai itu kurang baik karena banyak trans fatnya. Justru membuat kolesterol buruk jauh lebih tinggi. Jadi ini yang harus diperhatikan di sini. Selain itu juga kita mau bilang kenapa Cugem bilang butuh suplemen. Karena makanan yang kita makan itu kondisinya sudah sangat-sangat sangat berbeda. Ini perbedaan kurang lebih asupan buah atau sayuran zaman dulu. Di tahun 1914, satu buah apel itu mengandung kalsium sekitar 500 miligram. Di tahun 1992, untuk memiliki 500 miligram kalsium, kita butuh makan 26 buah apel. Aku belum pernah ketemu orang yang bisa makan 26 buah apel selama sehari. Kita manusia, kita bukan binatang, kuda, atau lain-lain yang bisa makan apel sebanyak itu. Biasanya makan 3 apel aja udah kenyang. Ini harus makan 26 buah apel, itu mustahil. Di tahun 1952, satu ikat bayam itu sama memiliki kalsium sekitar 500 miligram. Di tahun 1993 butuh 19 ikat bayam. Di tahun 1952, satu buah jeruk memiliki 2000 miligram vitamin A. Di tahun 1992 butuh 10 buah jeruk. Di tahun 1953 butuh satu buah persik atau peach untuk memiliki vitamin A yang direkomendasikan asupan harian sehari-hari, asupan sehari-hari, sorry. Di tahun 1992 harus makan 53 buah persik. Padahal kan rekomendasi asupan vitamin A ini tidak berubah. Manusianya kan sama, tetap butuh level vitamin A-nya yang sama. Tapi karena makanan dan nutrisinya berbeda di dalam makanan kita, kita butuh em, buahnya jauh lebih banyak, porsinya jauh lebih tinggi. Dan ini yang kita bilang, ini kan kita partneran dengan Manatek, ini yang menurut kita kalau kita desain selama intermittent fasting kurang lebih seperti apa. Kita bikin 5 gantinya karena ini kita ngikutin 16-8. Jam 8 pagi misalnya kita minum air aja, ini kan sama dengan minum air. Dari air ada TruPure, vitamin liver, multivitamin dan mineral, dan antioksidan dari superfood. Ini setara dengan konsumsi air tambahan saat intermittent fasting, ditambah vitamin mineral, ditambah antioksidan. Em, ada yang nanyain tentang minyak, nanti aku jawab ya di akhir. Em, Satu kali makan normal juga selanjutnya di malam biasanya kalau ada yang mau, tapi kalau bisa sedikit karbohidratnya. Siangnya kita akan taruh untuk shake biasanya. Karena untuk shake ini dia kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dari vitamin, mineral, lemak, fiber, serat, dan lain-lain, protein juga yang dibutuhkan tubuh sehari-hari. Dan malam juga masih minum air lebih banyak. Ini saran-saran kita aja. Nah, yang mau kita bilang, kenapa sih kita menyarankan dengan ada suplemen itu, dan juga kenapa kita menyarankan atau kita memberitahukan buah-buah atau bayam yang terkena masalah atau pola kondisi makanan kita sehari-hari saat ini. Kenapa ini terjadi? Karena kandungan nutrisi di dalam makanan itu sudah berubah jauh sekali. Nutrisi tanah yang sudah mulai hilang karena ada polusi. Banyak makanan yang dipanen waktu masih hijau atau belum matang, dan juga jumlah kimia dalam pertanian itu parah sekali. Banyak makanan yang sekarang diproses atau diolah kurang segar. Beban-beban racun atau polusi, contohnya polusi udara sekarang di Jakarta parah sekali, otomatis akan efek ke makanan kita, ke tanah, ke air yang digunakan untuk bertanam, dan tentunya akan mengefek ke turunnya kekebalan tubuh kita. Dan ini sudah ada risetnya dari Departemen Agrikultur di Amerika Serikat.
Ini contoh-contoh orang-orang yang sudah mencoba intermittent fasting dan mencoba kurang lebih 1-2 minggu dengan program yang kita jalanin. Ini salah satu di Korea, dia ikutin intermittent fasting ini dan ikutin cara ini. Dan ini kondisi tubuh dia sekarang sudah berbeda jauh sekali. Kelihatan juga kondisi kulitnya jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Dan juga tentunya lemak tubuhnya berkurang. Ini teman kita Peter, dia cobain selama sebulan programnya, membantu dari intermittent fasting dan juga dari shake-nya. Dia berat badan turun 6 kilo, lingkar pinggangnya turun sekitar 12,5, 11,5 kilo, lingkar pahanya juga berkurang. Ini juga ada yang kita bantuin dari Indonesia sebelum program sekitar 2 minggu, bantu intermittent fasting juga, dan sesudahnya kelihatan perbedaan dari tubuhnya. Jauh sekali bedanya, dan juga pembentukan ototnya juga beda sekali. Aku sama Bella juga nyobain dari 20 Agustus ini untuk selama kurang lebih sekitar 2-3 minggu, dan yang kita lihat di sini turun berat badannya mungkin nggak terlalu banyak ya. Aku cuma turun 1-2 kilo. Bella turun kurang lebih mungkin hanya setengah kilo, tapi mau kita bilang komposisi tubuh kita itu beda sekali. Ini lingkar pinggang kita itu turun, dari Bella turun 4 cm, dari aku turun 7 cm. Justru mengurangi lingkar pinggang jauh lebih susah dari menurunkan berat badan. Nah, perbedaannya di sini. Nah, yang terakhir nih, quiz yang aku untuk terakhir. Ini kurang lebih makanan-makanan sehari-hari yang ada, dan di sini aku mau menandakan roti misalnya. Bagian apa aja yang berbahaya dari roti untuk intermittent fasting dan juga untuk kesehatan tubuh kita yang bisa mematikan sistem autofagi. Kalau yang tertarik boleh dijawab di sini, taruh di chat. Ada yang bilang tepung, gula, oke. Tepung dan gula untuk roti, tepung dan gula, betul. Butter, susu, krim, telur tidak masalah karena dia kaya akan protein tetap dan masih bisa digunakan dan tidak menambahkan insulin di sini. Set menu hamburger. Selanjutnya, yang berbahaya kira-kira apa aja? Bisa ditaruh di chat. Kalau ini roti, betul, saus, Coca-Cola, banyak yang bilang Coca-Cola ya. French fries, ya betul. Di sini kita bilang balik lagi, roti ada tepung, bahaya dari gluten, bahaya dengan karbohidrat, dengan gula di situ juga. Adonan dari roti itu kita juga tidak tahu datang dari mana. Saus tentunya di dalam saus ini banyak yang diproses, banyak diolah, banyak kimia, dan kebanyakan saus itu banyak fruktosa atau glukosa, justru tambahan. French fries tentunya sorry lupa diinin, dan Coca-Cola yang sangat-sangat berbahaya. French fries dari kentang kalau kebanyakan bahaya sekali dengan menaikkan karbohidrat. Donat, donat kira-kira gimana nih? Bagus nggak bagus? Dan bisa bilang di chat apakah berbahaya atau enggak? Tidak usah makan donat ya, benar. Nggak bagus semua donat ya, betul. Nggak bagus semua donat. Gula berbahaya menaikkan insulin, roti sama berbahaya menaikkan insulin. Ada yang suka pizza di sini, ada yang doyan pizza, tapi enak sih bener, emang donat donat enak, tapi nggak bagus. Pizza kurang lebih gimana? Apa aja yang berbahaya di sini? Ada yang bisa nebak di chat? Kurang lebih apa aja yang berbahaya untuk menaikkan insulin di pizza kalau yang suka makan pizza? Tepung, betul, saus. Makan pizza tanpa tepungnya gimana caranya? Keju doang. Tepung, saus, betul. Tepung, saus, em, saus celup, betul. Yang biasanya kelupaan itu topping. Topping ini kalau nggak ada tepung dan saus bukan pizza, betul. Namanya makan keju doang sama daging. Em, di sini banyak orang yang lupa topping. Topping ini untuk orang berbeda-beda ya. Kalau
pepperoni biasanya, mungkin ada yang instan, ada yang mungkin yang bagus untuk bikin sendiri. Kalau yang instan biasanya banyak gulanya atau banyak kimianya. Tapi yang mau aku bilang di sini, ini tergantung dari, orang masing-masing ya. Ada orang yang topping itu hanya nambahin misalnya nanas yang sebenarnya masih mendingan. Tapi ada yang suka, nggak tahu di Indonesia ada apa enggak ya. Tapi ada orang yang suka tambahin jagung manis, ada yang suka tambahin di Korea sangat-sangat terkenal, tambahin sweet potato atau ubi manis di pizza. Itu juga sebenarnya belum tentu bagus dari penambahan insulinnya. Thank you. Selanjutnya ayam goreng. Kira-kira ayam goreng set McD atau set KFC. Kira-kira yang bagus nggak bagus apa? Keju sama daging itu sebenarnya oke. Ayam dikukus aja bener. Ayam dikukus aja jauh lebih bagus. Steam chicken. Very good. Em, ayam goreng di sini yang mau kita bilang sama tepung saus dan soft drinks tentunya berbahaya. Jadi kalau kita lihat dari atas ini butter, susu, krim, daging, sayuran, ayam itu sebenarnya semuanya bagus. Ya benar nggak jadi ayam goreng nggak ada tepung, nggak ada saus, nggak ada soft drink. Ayam kukus, ayam steam, ayam tim misalnya. Nah di sini sebenarnya itu bagus karena masih kaya akan protein sama seperti diet keto kan kasarnya. Semuanya daging dengan sayuran, karbohidratnya akan berkurang. Mana ada ayam kukus di McD ya? Nggak tahu. Mungkin harus bilang kali kan McD biar baru. Ramen atau mie biasanya yang berbahaya adalah mie goreng dan saus tambahannya. Mie goreng mie-nya sendiri itu dari tepung, kita kurang tahu olahannya dari mana. Saus tambahannya mau kita bilang di sini kecap manis itu kan sudah pasti bahaya dari gula, kecap. Kecap asin tersendiri itu juga belum tentu bagus sekali karena banyak kecap asin di pasaran itu justru mengandung gluten. Ada juga gula tambahannya walaupun nggak banyak tapi sedikit. Dan yang terakhir, dessert salah satu dessert favorit orang Indonesia, roti bakar, martabak mungkin harus ditambahin di situ. Em, yang berbahaya tentunya adalah semuanya dari roti kurang baik, selai kurang baik, fruit juice-nya pun juga kurang baik di situ. Nah, ini kuis kurang lebih kira-kira agar semuanya tahu atau ya thank you udah berpartisipasi. Kurang lebih di sini mau kita bilang informasi apa aja yang atau makanan-makanan apa aja yang kurang baik untuk em, tubuh kita dan juga untuk sistem autofagi kita dan memastikan intermittent fasting kita itu untuk maksimal. Jadi kalau intermittent fasting makannya apa? Ntar ya aku jawab. Oke, thank you semuanya udah datang. Aku stop sampai sini untuk slide-nya. Dan aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada di atas di chat. Jadi pertanyaan pertama